Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bu Yundun selaku Kepala SLB Al-Ahda, yang saya hormati rekan saya Bu Putri dari SLB Taruna Mandiri, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf TU yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama berkumpul dalam acara penyembasan atau pembelajaran tentang pendalaman yang mungkin di sini untuk SLB Al-Ahda juga kemarin ada 6 sekolah yang mendapatkan BOS kinerja di mana mereka harus mengikuti in dan OJT. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Al-Ahda yang telah mengundang kami untuk memberikan sedikit sharing kaitan dengan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita, baginda alam, Habibana Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang mudah-mudahan nanti kita di umur akhir mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, yang pertama saya mohon maaf di jadwal mungkin saya sudah merencanakan 7:30, tapi karena ada beberapa yang ingin yang diselesaikan dulu di sekolah, jadi mohon maaf agak telat ya. Bapak Ibu, saya merasa bangga dan alhamdulillah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Ibu Kepala Sekolah dan guru yang di sini mempunyai inisiatif untuk ingin lebih baik ya, karena kalau kita menonton atau tidak sharing dengan sekolah lain itu pasti akan jenuh ya, dan ilmu itu tidak akan bertambah karena Ibu Kepala Sekolah dan guru yang di sini mempunyai inisiatif untuk ingin lebih baik ya, karena kalau kita menonton atau tidak sharing dengan sekolah lain itu pasti akan jenuh ya, dan ilmu itu tidak akan bertambah. Carilah ilmu dari mulai lahir sampai kuliah lahat. Nah, itu adalah tugas kita sebagai kaum muslim, dan Allah juga jadi kita harus menuntut ilmu sepanjang hayat. Jadi kewajiban kita adalah mencari ilmu, dan ilmu saat itu bukan dari siapa saja, jangankan dari guru atau orang tua kita. Ilmunya itu bermanfaat, kenapa tidak diterima ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Jadi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dan Ibu Putri sampaikan bukan hanya sekedar mendengarkan, menyimak, memahami, tetapi bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan proses kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang baik yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu sekolah. Jadi ketika sekolah berhasil itu adalah meluluskan anak-anaknya yang bisa mandiri, bisa bekerja, bisa melanjutkan dan bisa swasta atau mandiri di rumah. Sekecil apapun hambatan anak, kalau kita gali potensi itu akan bermanfaat. Tidak semata-mata Allah menciptakan itu tidak berguna, pasti ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi ibu bapak yang ada di sini. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya, insya Allah tidak akan lama, karena lama juga kalau tidak masuk percuma ya. Jadi sedikit tapi materi. Kemudian kita juga nanti Bu Putri akan memberikan materi sharing, dan kita juga akan mencoba bagaimana untuk keberlanjutan kegiatan ini. Jadi jangan sampai materi diberikan tapi tidak ada tindak lanjut dan implementasinya. Kemudian saya juga mengharapkan dengan adanya pertemuan ini bisa merubah paradigma atau mindset Bapak Ibu. Saya mau bertanya, di sini ada yang jurusan PLB tidak? Atau pendidikan luar biasa? Nggak ada ya? Ya, tapi tidak, jangan merasa berkecil hati ya, karena belajar itu tidak mesti jurusan PLB saja. Kalau kita punya keinginan, kemauan dengan tekad dan ketulusan yang ikhlas, insya Allah bisa ya, karena sekarang zaman canggih ya, bisa melihat
di apa WA, di online segala macam lah, segala website dan sebagainya. Yang penting ada kemauan. Itu ya. Mudah-mudahan nanti ada guru yang jurusan PLB. Kebetulan kan anaknya Bu Ika juga PLB, sudah aktif belum di sini belum ya? Belum lulus kan? Belum. Oh iya, mudah-mudahan lah, karena kita juga butuh, karena di sekolah ini kan harus ada apa ya, S1-nya PLB yang minimal gitu ya. Jadi untuk melengkapi dan berbagi, karena pada dasarnya di SLB ini memang kita harus ada 1-2 orang yang jurusan PLB. Selesai sambutan, saya ingin menyampaikan materi sedikit ya Bu Putri ya. Itu punten minta dibuka itu. Jadi saya juga ingin berbagi karena kemarin saya telah melaksanakan PR-nya. Jadi kami punya tugas untuk melimbas tentang deep learning, pembelajaran yang mendalam selama 3 bulan. Jadi kewajiban saya juga harus memberikan pengibasan kepada sekolah-sekolah. Alhamdulillah inisiatif Ibu Kepala Sekolah gayung bersambut. Saya mungkin pertama kali di Al-Ada, nanti juga akan ke sekolah lain. Terima kasih ya Bu Yuyun atas undangannya. Bapak Ibu sering mendengar yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam, Bapak Ibu? Pernah apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu di situ sudah ada jelas, tapi menurut versi Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menjawab dengan versi Bapak Ibu. Satu aja. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terus Istiqomah Hasanah ingin menyampaikan sedikit mengenai pembelajaran mendalam. Menurut pengetahuan saya, pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan secara mendalam kepada siswa-siswi. Yang dimaksud dengan pembelajaran mendalam itu pembelajaran dengan satu materi tetapi secara mendalam, ya secara detail itu. Kalau misalnya kalau misalnya pembelajaran kepada siswa-siswi tetapi dengan secara tidak detail, maka siswa itu tidak akan memahami. Pembelajaran mendalam itu merupakan melakukan pemahaman secara mendalam atau detail kepada siswa-siswinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya masih banyak kesalahan dalam menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendalam lagi tentang pembelajaran. Jadi apa itu pembelajaran mendalam? Yaitu pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memulaikan dengan menekankan pada penciptaan, ya, kemudian suasana belajar dan proses pembelajaran, dan pembelajaran itu berkesadaran. Jadi pendalaman itu ada yang dengan kesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan melalui apa? Olah pikir, olah hati, jadi pakai pikir, hati, olah rasa, dan olah secara holistik dan terpadu. Jadi dengan menyenangkan, dengan bermakna dan menggembirakan, sehingga anak itu tidak jenuh. Itu yang mungkin dari dasar aja dulu. Tadi yang pembelajaran mendalam itu ada menggembirakan, bermakna, satu lagi apa? Berkesadaran. Kudu sadar. Ketika kita mengajar harus sadar bahwa siapa yang menghadapi anak seperti siapa. Menggembirakan, tidak jenuh. Anak diajak berjalan, speaking, kemudian tidak monoton di tempat, ya, bisa keluar, ya, dengan hiburan, dengan tidak hanya metode ceramah saja, tetapi demonstrasi, ya. Nah, kemudian ada 8 dimensi profil lulusan, ada 8. Yang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu mengandung yang paling utama. Jadi menitik beratkan kepada menetapkan atau keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewarganegaraan, harus tahu bahwa kita adalah warga negara Indonesia, berbagai aneka ragam budaya, adat, istiadat, dan agama. Kemudian kreativitas, apa Bapak Ibu yang dimaksud kreativitas di sini? Nah, adanya kreativitas jadi hanya bukan satu arah, ada 2 arah antara guru dengan peserta didik. Kumaha di DSL, kemandirian. Nah, itu harus mandiri. Mandiri di sini berarti anak yang tadinya tidak paham,
tidak tahu kan motorik halus dan motorik kasar, apalagi bisa berjalan, bisa belajar. Nah itu. Kemudian komunikasi. Nah ini paling utama. Komunikasi di sini adanya kontak antara guru dengan peserta didik. Kayak anak autis bisa berkomunikasi tidak? Kesehatan. Nah ini penting. Kalau tidak sehat, rohani dan jasmani bisa melakukan pembelajaran tidak? Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi, ini penting. Jadi adanya kolaborasi antara guru, orang tua dan peserta didik atau siswa. Makanya kan ada program pemerintah yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah mempelajari Bapak Ibu? Sudah diimplementasikan di sekolah ini? Sudah. Contohnya apa? Punya 7 kebiasaan itu yang pertama adalah bangun pagi. Itu kan ada kolaborasi antara orang tua dengan guru, siswa. Bangun jam berapa dijadwalkan, dituangkan dengan buku ya. Kemudian setelah bangun pagi beribadah, melakukan sholat subuh. Kemudian apa lagi? Berolahraga. Itu ditulis, dituangkan. Kemudian makan bergizi. Jadi dari rumah harus diberi makan, dibawa bekal, bawa tumbler, nanti makan di rumah dan makan di sekolah. Kita sudah dikasih MBG di sini? Belum. Tolong atur di sini minta ya. Di sini baik, gemar belajar, kemudian tidur lebih cepat. Nanti dituangkan, kemudian tiap bulan ditandatangani oleh wali kelas dan diketahui oleh kepala sekolah. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Dilaksanakan tidak? Diketahui oleh kepala sekolah? Ya, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya di situ apa Bapak Ibu? Coba saya ingin tahu Bapak Ibu. Secara kritis baik, lamun protes kan suci, lamun orang berargumen teh nu kritis, nu teu padu asal wae, penuh dengan argumen yang benar, yang kritis membangun ya Bapak Ibu ya. Jadi penanganannya harus baik ya. Itu berarti 8 prinsip. Kemudian ada prinsip pembelajaran mendalam. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah berkesadaran. Tadi kembali lagi berkesadaran. Jadi orang teh ketika ngajar teh kudu sadar. Bapak Ibu kalau punya utang di rumah, ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya, jangan dibawa ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Karena budak mau dicarekan. Nah, itu. Ada Bapak Ibu di sini? Ada. Jujur be atulah. Ada ya Bapak Ibu, jangan. Nah, jujur be sok dipikiran. Urang geus pasea isuk-isuk jeung indungna jeung bapana dibawa ke sekolah ambek-ambekan be ditanya ke kepala sekolah baeud. Nah, itu jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian aya nu 500, nu 1000 ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Minimal teu ngabobodo, mere di 2000 jajan 1000, dikembalian 1000. Nanti dikembalian cicing bae teh apa ya. Kemudian peserta didik juga memahami tujuan pembelajaran. Kudu ngerti meskipun teu jiga anak normal, tapi minimal ketika guru ngajar teh perhatikeun, ditanya ngajawab, ada kontak mata ya. Kemudian termotivasi secara intrinsik untuk belajar serta aktif mengembangkan strategi belajar. Jadi kumaha sih Bapak Ibu strategina supaya bisa ngajar budak? Cik, coba saya mau nanya, Bapak Ibu selama ini ketika mengajar ada kendala? Banyak. Naon kendalanya Bapak Ibu? Bisa diatur, rewel, hayang jeung indung. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan teh? Kita punya mindset yang berubah. Contoh, orang ngajar 2 budak anu autis berat. Nah, kalau di SLB itu kan dari satu kelas teh berbagai masalah. Cik cara mindset duduk. Berarti kan guru teh kudu di tengah-tengah, lain diharapnya. Sehingga kanan, kiri, belakang, depan terkondisikan, perhatikan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu bermakna. Berkesadaran. Sadar tuh Bapak Ibu ngajar? Yakin ya teh sadar. Mau sadar mana? Jama geloknya. Mau ke sekolah meureun. Iya. Kemudian bermakna. Bermakna itu adalah peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dengan apa? Hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Bermakna tuh. Nah, kemudian peserta didik itu mampu mengkonstruksi mengkonstruksi teh pintar. Nah, macanya ya maca. Nah, searching. Nah, itu harus diterapkan, jangan hanya teori saja.
ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengetahuan baru berdasarkan makna, menyadarkan anak supaya betah di sekolah kumaha, supaya diajarna enak, dirindukan oleh peserta didiknya. Cik, Bapak Ibu, ada nggak guru siswa yang diajar ke Ibu eta baik? Ada. Berarti eta teh guru nanti resepin anak nanti ke guru eta. Aya teh diajar ke guru eta? Ada. Ya. Nah, itu ya. Kemudian pembelajaran yang mengembirakan merupakan adalah suasana belajar yang positif, pasti itu proses pembelajaran. Jadi kudu aya rayuan, apresiasi, pinter, soleh, diberi apresiasi dengan bahasa yang baik. Anak-anak bisa belajar berhitung 1 sampai 10, berarti itu bagus, jempol, baik, itu kan apresiasi. Coba lah bikin, nah ulah lamun pinter tadi diantepkeun we, jadi tidak ada kebahagiaan atau tidak ada penghargaan terhadap peserta didik. Kemudian peserta didik juga harus apa? Baik secara emosionalnya terkendali ya, jangan sampai ambek-ambekan muka pintu nonton, harus dengan berbagai variasi. Kemudian merefleksikan, apa Bapak Ibu merefleksikan teh? Menerapkan, terus apa lagi? Menerapkan, mau implementasi, ngarefleksi. Jadi ketika kita sudah memberikan materi, direfleksi, diulang, paham tidak? Ya, keberhasilannya tercapai tidak. Kemudian ada kerangka pembelajaran yang pedagogis, itu juga orang jurusan PLB, ayat ilmu pedagogisnya, hak untuk mengasesmen. Olahraga juga bisnya. Kemudian apa? Kemitraan pembelajaran. Harus ada kemitraan dengan siapa Bapak Ibu mitranya? Selain dengan guru, dengan peserta didik, juga dengan orang tua dan masyarakat, ke lingkungan di luar. Digital. Di SLB perlu tidak Bapak Ibu? Perlu. Kemarin dikasih layar itu nggak TV? Sudah dipakai belum? Sudah diimplementasikan? Sudah dimasukkan ke Sireya? Jadi kita pakai, kemudian masukkan pembelajaran video dan fotonya ke Siredi. Nanti kalau pengen tahu, nanti saya sampai. Udah tahu belum? Belum. Nanti ya dikasih tahu. Bu Putri sudah? Nanti disampaikan sama Bu Putri ya. Kemudian lingkungan juga bersih, kudu kondusif, kudu nyaman. Jangan sampai ada saya pengen tahu Bu, isi di sini apa? Coba. Apa isinya apa? Kalau kita pengen tahu, itu cara membuat visi misi itu ada Bu Yuyun. Jadi visi itu ada terwujudnya atau membentuk, atau seperti di Taruna Mandiri itu kan terwujudnya sekolah vokasi, inovasi dan berkolaborasi ya, mewujudkan. Jadi bukan untuk ya. Nanti ada tata cara pembuatan visi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi visi itu mencakup kepada beberapa misi. Kalau misinya apa Bapak Ibu? Ada berapa? Satu apa? Coba apa? Mendidik siswa bertakwa kepada juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan kemampuan di tempat tinggalnya, memberdayakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus sesuai dengan lingkungannya, dan yang ketiga mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan sebagai bekal hidup layak dan mandiri. Macanya? Ada apa? Nanti boleh dibaca. Nanti itu yang dibaca teh. Kemudian memahami dan menghayati visi, misi, serta tujuan satuan pendidikan. Selain visi misi. Tujuannya untuk apa? Tujuan itu kan penjabaran dari visi dan misi. Tujuannya ke naon? Nanti kita akan tayangkan visi misi SLB Taruna Mandiri Bu Putri ya. Ya nanti. Yang berikutnya meningkatnya partisipasi aktif seluruh elemen sekolah dalam mendukung program kegiatan. Jadi elemen nanti seluruh stakeholder dimulai kepala sekolah, jadi yayasannya, yayasan, kepala sekolah dengan visi, misi dan tujuan. Nah di sini ada di SLB Negeri Taruna Mandiri contoh di saya. Ya, jadi kudu nate selaras dengan tujuan, dengan misi, visi, tujuan dan sebagainya. Jadi tiru etatnya tidak bisa dipisahkan. Tercapainya sinergi antara guru, tadi disebutkan tenaga pendidik, kemudian peserta didik, kemudian apa lagi? Dan para wali orang tua dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih baik. Belum sempurna, nanti silakan sempurnakan ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas sedikit sekilas saja
vokasi di SLB negeri ini ada gambaran saja ya Bapak Ibu, tidak mesti sama ya. Setiap sekolah itu punya visi misi yang berbeda, tujuan yang berbeda, tapi pada hakikatnya sama untuk meluluskan anak yang mandiri. Terpenting untuk memberikan bekal ya, yang bekal yang dan keterampilan kerja yang aplikatif. Tahun nomor ini mah punya seperti itu. Kemudian program ini tidak hanya bertujuan untuk melatih keterampilan teknis, tetapi juga untuk membentuk sikap ya, sikap kerja, kemandirian serta jiwa apa namanya? Jiwa apa Bu? Baca tuh. Kemandirian besok lagi. Wirausahaan tah ieu. Di dieu geus aya wirausahaan can. Sudah apa perusahaannya? Bikin sekolah, dijual kemana? Pasar. Nu bikinna saha? Guruna meureun. Pada peserta didiknya, itu contohnya. Selain itu juga program vokasi, Ibu sebagai gambaran dari saya sekilas tentang the planning dan gambaran suatu sekolah. Karena kalau kita sekolahnya sudah bagusnya dalam artian bukan sarana prasarana saja, tapi SDM yang paling berat. Kalau sarana prasarana kan pemerintah juga membantu ya, tapi kalau menggenjot SDM itu sangat sulit, kembali kepada kemauan dan keinginan. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu semangat? Untuk memajukan Al-Ahda? Kalau bukan sama kita, sama siapa lagi? Ya Bapak Ibu ya. Jadi melihat kepada sekolah yang sudah maju. Kita juga bisa, tetapi dalam hal yang berbeda. Majunya sama tapi berbeda. Ya. Paham Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak? Sharing saja Bapak Ibu, jangan tegang. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan. Maaf, saya izin bertanya terkait dengan learning ya. Pembelajaran learning itu ada bermakna, suasana bermakna, menggembirakan dan menyenangkan. Nah, kalau misalnya secara menggembirakan, misalnya kita melakukan pembelajaran pada peserta didik, menggembirakan itu dengan cara hiburan. Apakah itu tidak? Kalau misalnya kalau kita melakukan pembelajaran aja dengan cara menyenangkan, otomatis siswa-siswa itu jenuh. Kalau misalnya menggembirakan itu dengan cara hiburan, nyanyi. Kalau saya kan alhamdulillah di sini, kalau misalnya saya melakukan pembelajaran pada peserta didik, misalnya saya kan PPAI ya. Saya itu kalau misalnya menyampaikan materi kan sambil ada lagu-lagu sedikit, ada nyanyi sedikit itu ya, supaya anak itu tidak jenuh. Nah, kalau misalnya yang menggembirakan itu dengan cara hiburan atau nyanyian, apakah betul atau tidak Bu? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mengajar tentang sholat ya, yang 5 waktu itu kan ada lagunya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat lohor berapa rakaat, nah seperti itu dikolaborasikan sambil bergerak. Atau kita juga di dalam pembelajaran anggota tubuh juga kan ada lagu 2 mata saya dan sebagainya, itu bisa mengembirakan. Kemudian tidak langsung materi juga kita ada break sebentar, penyegaran, itu bisa ya Gus ya. Itu murid saya Bu Yuyun yang dari Perwali ya, terima kasih ya. Itu ya, nanti bisa dikolaborasikan kumaha carana supaya muridnya betah di kelas dan minta lagi belajar lagi gitu ya Gus ya. Ya, terima kasih. Mangga ada lagi. Diam itu berarti ada 2. Yang pertama dengarti, anu kedua remeng-remeng. Atau memang sudah bisa ya. Mudah-mudahan sudah bisa, nanti bisa diimplementasikan ya Bapak Ibu ya. Ya itu saja mungkin Bapak Ibu sebagai pengantar sekaligus memotivasi Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit tapi bisa berkesan dan bermakna. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.